Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku semua, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku kembali lagi mencukur rambut seorang bapak-bapak ya, dengan model rapi aja ya, minta dicukur rapi. Oke lah. Dan ini sangat mudah ya teman-teman, hanya menggunakan satu ukuran saja ya. Dan untuk kali ini aku kembali menggunakan ukuran nomor 4 ya, sepatu nomor 4, yaitu sepatu nomor terakhir ya, yang paling tebal ya. Karena si bapak ini mintanya yang samping atau yang bawah, yang belakang itu jangan tipis-tipis, katanya minta dirapikan aja. Jadi biar nggak terlalu menonjol gitu kalau habis cukur gitu. Dia minta pakai sepatu yang paling tebal gitu. Oke, dan aku gunakan sepatu ukuran nomor 4 ya, karena ini tipe rambutnya sangat tipis ya, walaupun kelihatannya tebal gondrong, tapi ini rambutnya tipis banget ya, rambutnya kecil-kecil dan tipis. Jadi aku gunakan saja sepatu ukuran nomor 4. Karena kalau nomor 3 atau nomor 2 itu masih terlalu tipis ya. Nomor 4 aja ini kelihatannya tipis ya, bisa teman-teman lihat ini, padahal saya menggunakan sepatu nomor 4 namun hampir kayak menggunakan sepatu ukuran nomor 2 ya. Ini kalau tipe rambut yang tebal kayak rambut jigrak gitu ya, ini kalau menggunakan sepatu ukuran nomor 2 ini sama seperti ini nih, padahal ini menggunakan sepatu ukuran nomor 4. Oke, dan sekarang kita lanjut untuk bagian atasnya ya teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum mencukur rambut bagian atas, kita semprot dulu supaya mempermudah saat digunting. Oke, dan cara mengguntingnya kita angkat ke atas lalu kita gunting dikit-dikit ya. Kita cukur bagian ujung-ujungnya sampai rata, jadi nanti hasilnya supaya bagus ya teman-teman. Jadi usahakan jangan terlalu dalam ya teman-teman ya, ambil sisirnya ya. Jadi dari ujung aja diangkat lalu dipotong seperti ini. Nanti kalau memang hasilnya masih kurang pendek ya teman-teman pendekin lagi gitu ya. Jadi teman-teman harus tanya dulu ya, kalau harus lihat dulu kalau kira-kira udah pas nih, teman-teman tanya nih ke pelanggan, udah kurang apa masih mau dipotong lagi gitu kan, udah cukup belum gitu. Kalau si pelanggannya bilang cukup ya udah cukup, kalau pelanggannya bilang potong lagi biar pendek ya udah potong lagi stoknya. Jadi seperti itu ya, karena takutnya nanti kalau teman-teman langsung ambil sisirnya terlalu dalam terus teman-teman gunting, itu nanti hasilnya kependekan ya, nanti si pelanggan nanti kurang suka gitu loh. Jadi memang harus diambil bagian ujung-ujungnya dulu seperti ini, baru nanti untuk bagian kalau memang masih kurang ya bisa teman-teman pendekin lagi gitu. Oke, kita lanjut untuk yang atas bagian kanan ya. Ini sama. Jadi teman-teman kalau mencukur rambut bagian atas ini ada 3 sisi juga ya, antara sisi kanan, sisi kiri, dan sisi belakang ya. Jadi kalau teman-teman mau mencukur yang sisi kiri ya teman-teman sisir ke kiri ya. Dan jangan lupa juga setelah selesai mencukur dari sisi kiri, teman-teman sisir lagi ke kanan ya. Dan teman-teman samakan dengan sisi kiri supaya tidak panjang sebelah ya. Karena kebanyakan itu kalau yang pemula itu lupa ya, setelah disisir ke sisi kiri terus dipotong udah rapi, nah langsung selesai gitu. Padahal kan harus dipotong, harus disisir juga ke kanan ya, terus disamakan udah sama belum, karena kan si pelanggan ini kadang rambutnya bisa aja miring ke kiri atau miring ke kanan ya, apalagi kalau habis bangun tidur gitu kan pasti rambutnya berantakan ya. Nah nanti kalau yang sebelah masih panjang itu kelihatan banget ya, nanti pasti si pelanggan ini kaget, loh kok ini masih panjang sebelah gitu. Nah pasti seperti itu. Dan kalau pelanggannya orangnya agak cerewet, pasti dia kapok nggak bakal balik lagi. Tapi kalau orangnya cuek ya udah nggak apa-apa lah, pasti seperti itu. Jadi kita harus ini aja berhati-hati aja gitu ya, lebih baik. Oke teman-teman, jadi ini sudah hampir selesai untuk bagian atasnya ya.
udah rapi, udah tipis, karena memang tipe rambutnya ini tipis ya teman-teman, bisa dikatakan tipis ya. Oke, dan setelah selesai langsung kemudian nanti lanjut aku kerok ya teman-teman ya. Tapi sebelum dikerok ini aku tipiskan dulu untuk bagian paling bawah ya, samping bawah dan belakang bawah ya, karena biasanya samping bawah dan belakang paling bawah ini lebih tebal dari yang samping tengah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan nomor 4 untuk bagian bawahnya ya, untuk bagian paling bawah ini kita tipiskan lagi dengan menggunakan ukuran nomor 3 atau nomor 2 ya, tergantung ya teman-teman, gunakan dulu ukuran nomor 3 kalau memang sudah menggunakan ukuran nomor 3 tapi kok hasilnya kurang tipis ya teman-teman, bisa menggunakan ukuran nomor 2. Dan kalau memang menggunakan nomor 2 tapi masih kurang tipis lagi ya teman-teman, gunakan nomor 1 gitu ya, seterusnya ya. Jadi ditipiskan supaya nggak tebel bagian bawah ya, karena kalau bagian bawahnya lebih tebel itu kan jadinya jelek ya, nggak rapi ya. Karena memang kan dari bawah harus tipis, dari atas tebel gitu ya, harus ada tingkatannya ya. Nah ini aku tipiskan nih untuk bagian jambangnya juga, bisa teman-teman lihat ya hasilnya, perbedaannya ya sebelum ditipiskan ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah ini udah hampir selesai ya, nanti tinggal aku kerok atau kerik supaya semakin rapi ya hasilnya. Karena kalau tidak dikerok itu kayaknya itu memang kurang rapi teman-teman, bukan kayaknya sih tapi memang iya kurang rapi. Cuman sebagian orang itu ada yang 1-2 ya yang dia kalau cukur itu nggak suka dikerok ya, alasannya karena kalau dikerok itu nanti kayak gimana ya, kayak ada bekasnya gitu loh, kayak lebih nonjol gitu. Tapi kalau rata-rata hampir semua orang pasti minta dikerok sih supaya rapi. Oke, dan gini aku ngeroknya menggunakan trimmer ya teman-teman ya, tidak menggunakan silet ya, karena biar lebih mudah aja. Karena kalau menggunakan silet itu kan beresiko ya, dan kalau menggunakan trimmer itu lebih minim resiko dan pastinya lebih cepat ya, dan lebih mudah. Oke teman-teman, tapi buat teman-teman yang biasa menggunakan razor atau silet, kalau teman-teman mau menggunakan trimmer itu teman-teman pasti nanti akan grogi gitu loh, pasti ada yang beda gitu. Jadi teman-teman memang harus berlatih lagi ya, karena caranya walaupun hampir sama antara menggunakan silet dan trimmer, tapi caranya beda ya menggunakan silet dan trimmer ya. Jadi nanti teman-teman harus berlatih lagi, harus membiasakan lagi menggunakan trimmer, karena kalau kita sudah terbiasa menggunakan silet, tiba-tiba kita tidak menggunakan silet dan kita menggunakan trimmer, itu pasti nanti akan kayak ada yang beda gitu, kayak grogi gitu, pasti seperti itu. Jadi memang harus pelan-pelan ya teman-teman ya. Cuman kalau buat pemula ini lebih baik kalau ada uang ya langsung beli trimmer ya, jangan beli silet ya. Karena biasanya kalau pemula itu kalau mengerok menggunakan silet itu kebanyakan yang aku temui kadang tergores kulit, sering gitu ada cukur yang orangnya masih training, masih baru nyukur, baru bisa, itu pasti pas proses ngerok itu kadang kulitnya tergores gitu, jadi berdarah, sering aku temui seperti itu. Jadi mungkin yang cukur ini bisa kapok ya. Jadi sebaiknya teman-teman belajarnya jangan langsung menggunakan silet ya, tapi belajarnya menggunakan trimmer dulu. Kalau memang trimmer udah lincah, nah baru teman-teman bisa menggunakan silet gitu loh. Karena kan walaupun teman-teman belum pernah menggunakan silet, tapi kalau pernah menggunakan trimmer itu teman-teman belajarnya nggak dari nol gitu loh. Jadi cuman belajar dikit aja, beda teknik aja gitu loh. Jadi nggak ada resiko untuk tergores, maksudnya resiko tergoresnya itu nggak terlalu tinggi gitu loh. Tapi kalau orang baru bisa nyukur terus langsung menggunakan silet kan pasti beresiko besar untuk tergores gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.